Sudah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa di pagi ini dari subuh insyaallah sampai nanti syuruk, dan ini kesempatan yang luar biasa karena dari sesudah subuh, salat subuh sampai syuruk di antaranya disunnahkan untuk zikir. Zikir ini jangan dipahami zikir itu hanya misalnya Anda mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan. Zikrullah itu artinya mengingat Allah. Zikrullahil akbar, tafsir yang paling benar adalah salat. Tentu di antara subuh hingga nanti ada waktu larangan salat ya, sampai syuruk. Tetapi barang siapa yang dari sesudah subuh sampai syuruk itu mengingat Allah, termasuk belajar ilmunya Allah, itu berarti mengingat Allah, dan nanti ditutup dengan salat, maka dengan istighfar, dengan tetap zikir antum panjenengan mendengarkan ini, menyimak walaupun mungkin dengan ngantuk-ngantuk, walaupun mungkin datang dengan tidak sengaja. Jika nanti Anda tutup dengan sholat sunnah, maka pahalanya seperti apa? Ada yang pernah tahu? Seperti haji dan umrah. Jadi bagi yang belum pernah haji mungkin atau ingin haji lagi, ini salah satu cara untuk mendapatkan pahala laksana, bukan hajinya, bukan kita tidak melaksanakan hajinya, tapi pahalanya seperti setara dengan haji dan umrah. Ini Masya Allah. Dan juga sesudah subuh itu disunnahkan juga jangan tidur, kecuali tentu kalau dalam fikih itu ada selalu perkecualian. Misalnya ada yang uzur itu misalnya habis subuh mengantuk, tidak masalah ya, tidak masalah lalu tidur. Tetapi yang paling baik adalah tidak tidur. Kemudian syuruk, sholat sunnah, itu sudah masuk duha. Kapan duha itu berakhir? Kapan duha itu berakhir? Sebelum azan duhur. Jadi panjang waktunya. Yang lebih bagus berdasarkan hadis adalah sholat duhanya ini pada saat sudah mulai terasa hangat ya matahari. Kalau disebutkan di hadis itu adalah setinggi tombak matahari itu. Tetapi apabila sebelumnya tidak masalah. Sesudah selesai masuk waktu duha, usainya syuruk. Bagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah biasanya antara 4 sampai 8 rakaat. 2 ini adalah mengganti sedekah,
Di dalam tubuh kita seluruhnya ini ada tulang-tulang yang sama sekali tulang-tulang ini bukan buatan kita. Setuju ya? Ada berapa? 300 ya. Nah, itu semuanya bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Kalau Anda tambah menjadi 4, maka di hadis itu dikatakan Allah akan mencukupinya sampai siang. Mencukupi riziknya. Rizik ini juga jangan dipahami hanya uang. Walaupun tentu di zaman sekarang ini, di zaman susah ini, siapa yang tidak perlu uang ya? Semuanya perlu uang. Tetapi rizik diantaranya adalah nikmatnya hati yang tenang, kalbu yang tenang, pikiran yang tenang, yang tentram, yang nafsul mutmainnah itu ya. Pernah dengar istilah ini ya? Gitu. Teman yang baik, istri, suami, anak yang baik, yang benar, bukan hanya baik tapi benar. Kemana-mana rasanya bumi ini lapang, datar-datar saja, tidak ada masalah. Itu termasuk rizik. Lalu bagaimana sesudah itu? Tentu sholat duhur. Ada sholat sunnah yang ditekankan sebelum sholat duhur berjamaah, yakni apa? Qabliyah. Tetapi jangan lupa, kalau masuk ke masjid, itu Rasulullah mengatakan janganlah engkau duduk kecuali tahiyatul masjid 2 rakaat. Jangan duduk. Bahkan kalau pada saat seorang khatib sudah di mimbar, Rasulullah mengatakan tetap sholat tahiyatul masjid. Bagaimana jika dia datang pada saat azan? Maka ada 2 cara. Pertama, dia langsung sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, dia mendengarkan azan itu sampai selesai. Dan sunnah mendengarkan azan itu adalah mengulang setiap perkataan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian begitu sampai itu ada 2, mengulang la haula wala quwata illa billah atau sebagaimana terusnya ya, asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah. Boleh mengulang hayya 'alas shalah. Ada juga riwayat lain mengatakan la haula wala quwata illa hayya 'alal falah. Kita katakan juga hayya 'alal falah atau dan garis miring juga la haula wala quwata illa billah. Terus kemudian sudah azan apa? Baca sholawat. Setiap kali sudah azan, Allahumma sholli ala. Teks yang benar sholawat itu saya hitung ada sekitar berapa belas. Dan maaf kalau boleh saya ingatkan saja, di dalam teks yang aslinya tidak ada kata sayyidina, gitu ya. Jadi bukannya kita tidak menghormati, tapi perintah Allah begitu, begitulah. Ya sudah, kita turuti saja. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi. Ini salah satu teks yang saya baca ya, ada banyak. Wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa sallam. Bagaimana kalau ada tambahan kata sayyidina? Ulama memperselisihkan antara perlu atau tidaknya. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita pakai saja yang sudah disetujui oleh Rasulullah sendiri, gitulah, ya kan? Jadi yang tambahan. Lalu apa kita baca? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Nah, sampai di sini selesai. Kemudian ada tambahan wa maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Itu ada ulama membolehkan karena ada hadisnya. Tapi ini berselisih. Kalau saya sampai saya tidak baca itu. Ya. Kemudian apa? Kita sholat sunnah apa? Qabliyah, lalu sholat zuhur, kemudian sholat ba'diyah. Habis itu apa? Makan siang. Habis itu apa? Ini yang agak lupa mungkin. Qailullah. Apa itu qailullah? Tidur siang. Itu sunnah Nabi. Tidur siang. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak? Saya di kantor Pak, mungkin di hari-hari biasa ya. Saya pernah menemukan seorang sahabat yang saya kehilangan kontak sekarang, tapi saya lihat beliau ini bekerja di suatu pabrik yang sangat disiplin karena
banyak orang asingnya ya. Ini kan pukul 12 sampai pukul 13 ya istirahatnya ya. Dia bisa tidur siang. Bagaimana caranya? Dia tidak keluar kantornya, tidak keluar pabriknya. Dia bawa makanan dari rumah, dibawakan istrinya. Jadi begitu pukul 12 boleh istirahat, namanya pabrik kan disiplin ya. Dia langsung ke musola atau ke tempat sholatnya. Dia sholat duhur, lalu dia makan, lalu dia tidur. Pukul 13 dia bangun lagi. Jadi bisa ya. Mungkin bagi Anda yang bekerja sendiri ya bisa lebih panjang. Kemudian apa? Masuk asar, ada lagi sholat ya. Kemudian sesudah itu ada boleh atau tidak? Sudah sholat zuhur, asar, boleh sholat atau tidak? Tidak, karena ada waktu dilarangnya. Gitu. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada orang masuk, katakanlah yang namanya kehidupan ya di kota besar gitu, masuk ke masjid udah masuk waktu-waktunya terlambat banget nih, asarnya hampir maghrib. Ada yang mengatakan waktu dilarang karena waktu, ya tidak, karena dia belum melakukan sholat asar dan masuk ke masjid ini ya, tahiyatul masjid dulu. Kecuali kalau misalnya kayak tadi saya datang karena saya dari jauh, dari ujungnya timur Surabaya ya. Tadi maksud saya mau sholat tahiyatul masjid dulu, tapi ternyata sudah iqamat, maka tahiyatul masjid saya gugur, gitu ya. Gitu. Saya tidak sempat juga jadi sholat sunnah, ya kan? Gitu. Sayang. Tapi saya punya keuntungan. Saya seorang musafir yang datang dari luar kota jauh ke sini. Saya lihat tadi hampir 25 kilo, ya. Itu saya punya keuntungan. Orang yang sedang dalam safar, dalam perjalanan, seorang musafir untuk tujuan perjalanan yang baik, yang tidak untuk maksiat dan tidak bermaksiat di perjalanan, maka itu saat-saat di mana disunnahkan lebih banyak berdoa, beristighfar, minta ampun, gitu loh. Karena disebutkan di hadis, safar ini, perjalanan itu bagian dari siksaan sebenarnya. Saya punya teman yang kerjaannya naik sepeda motor keliling hampir seluruh Indonesia. Dia senang, tapi tetap aja capek, ya enggak? Boten. Kalau jenengan misalnya naik sepeda kayu gitu ya, sepeda pancal, senang mungkin ya, tapi tetap aja capek ya. Itu bagian dari siksaan perjalanan. Dan subhanallah, alhamdulillah, setiap siksaan, setiap rasa sakit, setiap hanya rasa stres, hanya rasa lelah, khawatir, bahkan tertusuk duri, itu Masya Allah, saya itu ada sekitar 5 atau 6 hadis menyatakan bahwa itu menjadi pengguguran dosa bagi orang yang tetap beriman. Kemudian kita masuk maghrib, ya. Ada sholat sunnah atau belum? Itu tidak sebelum sholat maghrib. Nah, langsung sholat maghrib sudah itu ada enggak? Boleh enggak? Boleh, ya kan? Lalu masuk sholat isya, gitu ya. Nah, di sini sholat isya dan ada istilah asya. Ingat ya, isya, asya. Isya itu sholatnya di waktu malam, maksud saya waktu isya. Asya ini makan malam. Di hadis dikatakan apabila Anda sudah lapar, lebih kurang begitu ya, kemudian ada asya, Anda boleh mendulukan asya daripada isya. Ya, tapi Anda kehilangan sholat jamaahnya gitu. Tapi ya enggak apa-apa gitu, ada timbal baliknya. Kemudian sholat isya yang baik adalah di waktu awal ya. Tetapi boleh juga ditunda. Cuma masalahnya kalau pas kita tunda lalu kita meninggal dunia ya mungkin kita bisa berkilah nanti berhujjah di hadapan Allah bahwa saya sudah niat sholat isya terus meninggal. Ya, tapi kan lebih baik dilakukan dulu gitu ya. Lalu bagaimana? Rasulullah SAW
tidak pernah bergadang. Apa itu istilah? Begadang tak pernah. Apa namanya? Melean gitu ya. Tapi tidur dulu. Lalu nanti meleannya ibaratnya itu di mana? Sepertiga malam. Kalau sekarang ya kalau Muhammadiyah kan tambah 8 menit ya dari azan yang ditetapkan. Saya punya sahabat-sahabat termasuk dalam tanda kutip gerakan teman-teman sahabat-sahabat dari Salafi mengatakan sebenarnya harusnya 15 menit. Karena kalau Anda ke Makkah, ke Madinah, saya pernah Pak, itu azannya ini, ya memang Indonesia ini azannya terlalu cepat Pak, gitu. Ya, coba kalau kapan-kapan, ya moga-moga insya Allah Anda bisa menyenangkan sedoyo bisa ke Madinah ya, ke Makkah, amin. Saya pernah satu saat di bulan Ramadan saya tertidur sepertiga malam sampai azan di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi yang karpetnya tempuk, dingin ya, saya kaget, Masya Allah. Kenapa saya kaget? Saya belum sahur. Saya terkejut. Waduh, belum sahur di negeri orang. Bagaimanapun ya, sana panas gitu. Lalu apa? Saya tanya kepada ibaratnya marbotnya gitu, takmirnya. Ini sudah azan. Iya. Tapi orang-orang sepi. Saya kaget. Terus dia katakan, ini azan yang pertama. Paham ya? Azan yang pertama itu adalah azan yang digunakan untuk memberitahukan, memperingatkan akan sahur. Langsung saya kembali ke hotel, saya makan sahur. Waktu saya kembali, dia ditanya sama syekhnya, kenapa orang itu? Dia kira sudah waktu subuh. Saya ketawa gitu, senyum, saya langsung. Terus balik lagi, azan. Azannya itu saya lihat langitnya ini tidak gelap gulita seperti kita. Kemudian masuk ke Masjid Nabawi, apa? Salat tahiyatul masjid, lalu bagaimana? Ya salat sunnah fajar, ya. Lalu apa? Saya tunggu. Saya tunggu tuh ada hampir setengah jam, Mbak. Baru salat subuh. Begitu. Nah, untung masjid ini banyak dikelilingi rumah. Karena sebenarnya sholat sunnah fajar itu utamanya di rumah. Semua sholat sunnah, kecuali tahiyatul masjid, itu utamanya di rumah. Kecuali dia qabliyah ya, gitu. Karena Rasulullah begitu. Tapi untungnya kita lihat situasinya. Rumah Rasulullah kan berdempetan dengan masjid beliau ya. Rumah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para istri beliau itu berdekatan langsung dengan masjid. Begitu. Ini siklus tubuh, siklus hidup kita sehari terus begitu. Insya Allah kalau dituruti akan ada perubahan kesehatan, perubahan nasib ya, itulah. Dan saya minta maaf, ini saya mungkin pagi ini agak kurang prima Pak. Karena tadi malam saya mau tidur jam-jam 7, jam 8, tiba-tiba salah satu pimpinan komunitas kerajaan bangsawan Senusantara gitu datang ke Surabaya. Kanda, oh Surabaya ya, iya. Sinilah. Waduh, besok ini mau pengajian gini-gini. Sinilah sebentar gitu. Saya terpaksa menemani raja ini sampai jam 23-an gitu. Jadi agak kurang lebih insyaallah. Oh iya, ngomong-ngomong tadi minta diperkenalkan sedikit koreksi. Saya bukan vokalis band yang bernama Dewa 19. Tetapi band saya dulu adalah namanya Downbeat. Downbeat ini ya orangnya itu juga sebenarnya. Cuma waktu itu saya tidak boleh ikut rekaman oleh orang tua saya, maka saya keluarlah dari Downbeat itu karena orang tua saya memerintahkan saya harus kuliah. Kan teman-teman itu kan lulus SMA langsung ke Jakarta untuk rekaman ya gitu. Maka saya kuliah, alhamdulillah diterima di satu universitas atau perguruan tinggi yang bergengsi kata orang begitu. Nah, sesudah kuliah saya sempat melanjutkan ya kegiatan sampingan sebagai dalam tanda kutip pria penghibur gitu ya. Lalu tidak sengaja juga ditawari ada satu ya sinetron gitu-gitu ya. Lulus kuliah saya bikin album
dan lebih banyak ta'lim lagi kepada ulama-ulama seluruh Indonesia. Kebetulan saya di Jakarta waktu sambil bekerja, sambil kuliah S2 dan lain-lainnya, belajar kepada ulama-ulama dari mana-mana, ya. Dan kemudian ghirah saya berubah menjadi lebih kepada kegiatan Islami. Ya mungkin tadi disebutkan apa namanya hijrah gitu ya gitu. Saat ini saya dosen di Surabaya. Saya pernah menjadi dosen di perguruan tinggi negeri Jakarta, juga 2 kampus swasta di Surabaya dan dosen tamu tempat lain. Lalu saat ini saya lebih banyak aktif di lingkungan Muhammadiyah, di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia juga, karena itu yayasan ya, bukan ormas. Kemudian saya tadi di Masyarakat Adat Nusantara tadi sebagai wakil ketua bidang keagamaan nasional. Kemudian di Lembaga Studi Ilmu Perbandingan Agama, namanya AWF Abdullah Wasi'an Foundation. Kalau ada yang ingat nama beliau adalah salah seorang pionir ilmu perbandingan agama, khusus Kristologi dan Yahudologi. Tentu seniornya bukan beliau, tetapi adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti kita akan bahas. Dan juga ada nama Kiai Haji Bahauddin di Madura. Selain Kiai Haji Abdullah Wasi'an yang juga ahli tarjih Muhammadiyah dan ilmu perbandingan agama. Kemudian saya juga sebagai koordinator Komisi Nasional Anti Pemurtatan Jawa Timur. Saya juga saya barusan mendirikan setahunan ini Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Di antaranya pencetusnya ya bersama sahabat saya tadi Ahmad Dhani, Dewa 19 tuh ya. Dan tadi juga disebutkan saya sudah membuat barusan album nasyid. Nasyid itu adalah lagu Islami ya. Di antara pertentangan bahwa musik ini haram atau tidak, saya ambil langkah yang paling aman. Nasyid saya sama sekali tidak ada memakai alat musik. Itu beda ya. Tapi alhamdulillah saya dapat membuatnya seakan-akan dengan adalah alat musik. Daripada nanti saya repot menjawabi jamaah ini gini-gini ya. Sudah ini. Dan tidak ada yang protes. Saya juga di pembina Majelis Taklim Al-Hasan Surabaya, tapi sedang vakum, apalagi sejak pandemi utamanya. Tapi WhatsApp grupnya masih ada. Lalu saya juga di Kombatpol, Komunitas Sahabat TNI dan Polisi. Maksudnya itu untuk ya ikut berdakwah, mendakwahi TNI Polisi dan juga kalau ada apa-apa bela negara gitu ya. Lalu saya juga di apa lagi tadi? Oh ya, di Daram, saya ketua Daram Dai Rantau Minang. Karena saya ini orang dijamin. Maksudnya dilahirkan Jawa Minang, dijamin gitu ya. Jadi ayah saya orang Jawa, insya Allah juga keturunan sedikit Sumenep dan Arab ya, sedikit gitu. Dan ibu saya orang Minang dan macam-macam lah gitu. Jadi saya Jawa, Minang, Sumenep, sedikit Arab, mungkin sedikit Eropa, ya Nusantara Jaya lah gitu ya gitu. Nah, baik. Mengapa saya sampaikan demikian? Begini, sebagaimana saya minum dulu Pak ya. Ini apa Pak? Jahe. Oh Masya Allah. Bismillah. Bagaimana sunnahnya minum? Berapa kali? 3 kali, Masya Allah. Sebelumnya baca apa? Sesudahnya baca? Alhamdulillah. Baik saudara-saudara, tajuk yang kita sepakati adalah relevansi Islam, iman, dan ihsan di masa akhir zaman sekarang. Ada penekanannya kata sekarang. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan atau takut kepadanya, dan janganlah kamu sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik.
takut kepada Allah. Takwa, ittaqullah, takut kepada Allah. Itu diterjemahkan sebenarnya takut yang lebih benar. Takut kepada Allah adalah takut yang menyelamatkan, bukan seperti kita misalnya takut kepada sesama makhluk. Untuk apa? Kalau kita benar, insyaallah. Mengapa takut kepada Allah? Coba kita renungkan. Di sini masya Allah saya lihat wajah-wajah yang gagah, ganteng. Mungkin insya Allah, ya moga-moga tidak sampai detail. Ya insya Allah cantik-cantik gitu ya. Tapi tidak ada wajahnya yang sama. Betul atau tidak? Tidak satu pun di antara kita yang mampu menciptakan wajah kita sendiri. Hatta wajah, hidung kita tidak sama. Ya betul ya? Gitu. Andai kata dulu Allah menciptakan kita sebagai, katakanlah tanaman yang di sana sedang bergoyang-goyang melambai itu, bukan melambainya LGBT ya, haram ya, gitu ya. Kita tidak bisa menolaknya. Andai kata dulu Allah menciptakan kita sebagai cacing di dalam tanah atau kucing yang mungkin pernah masuk ke masjid ini, kita tidak bisa menolak. Betul atau tidak? Betul ya? Maka kita pantas takut kepada Allah. Lalu di sini ada kata Muslim. Muslim ini apa? Orang yang berislam. Nah, topik kita adalah Islam, iman, dan ihsan. Orang yang berislam disebut sebagai Muslim. Orang yang beriman disebut sebagai mukmin. Orang yang berihsan disebut sebagai muhsin. Kemudian itu dulu, nanti akan kita bahas lagi. Ada lagi tadi surah tadi Ali Imran ayat 102 ya, dan itu surah yang memang disunahkan untuk dibaca ya setiap khatib, manakala setiap Jumat. Jadi jangan bosan kalau misalnya ada khatib yang terus membaca itu, karena memang Rasulullah selalu membacakannya. Bukan berarti Rasulullah SAW dan seluruh salafus soleh, seluruh sahabat Nabi itu tidak hafal ayat ini. Mereka sangat hafal. Tetapi ini ditekankan terus, ditekankan agar takwa dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian saya bacakan lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati was-sabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami, Allah, tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat itu adalah bagi orang yang bertakwa. Taha ayat 132. Jadi saudara, salat dan sabar. Sabar ini satu hal yang perlu kita renungkan. Anda bayangkan, saya beberapa hari yang lalu terkejut luar biasa. Ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditemukan, maaf ya, itu berita ya, sudah meninggal dunia, wafat dalam keadaan dimutilasi dan direbus. Ternyata ini mahasiswa UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini diduga kuat, ini sedang penyelidikan, yang membunuhnya adalah dua orang pasangan, maaf ya, gay, tahu gay ya, LGBT itu loh ya. Nah, Anda bisa bayangkan, dia sedang melakukan penelitian untuk masalah LGBTQ ini, lalu oleh objek penelitiannya dia dibunuh. Tentu memerlukan waktu. Pembunuhnya ini tentu memerlukan rencana, paham ya? Pembunuhnya ini sabar dalam melaksanakan niatannya untuk membunuh si mahasiswa ini. Betul atau tidak? Kalau ada maling, ada komunis yang katanya sekarang sedang bahaya di Indonesia, ada Syiah yang barusan kemarin Asyura, kita berpuasa mereka malah memukul-mukul diri sendiri dan lain-lainnya. Itu mereka bersabar menunggu apa? Saatnya mereka bangkit. Dan nanti kita akan bahas bahwa saya akan insya Allah akan buktikan betapa Dajjal itu, salah satu ciri Dajjal adalah sebenarnya sama dengan imam ke-12 dari Syiah. Syiah ini punya banyak sekte ya, punya banyak pecahan. Kalau di Kristen namanya denom, sekte-sekte.
Yang terbesar saat ini adalah sekte atau firqah Isna Asy'ariyah, 12 imam. Imam ke-12 mereka ini, dan itu merupakan agama resmi dari Iran ya. Anda cek tuh di websitenya. Imam ke-12 ini dikatakan 1000 tahun yang lalu sudah pernah lahir dalam keadaan bayi, lalu sirna atau mastur ke satu gua dan akan kembali lagi. Kembalinya dia ini akan menghancurkan masjid-masjid Ahlussunnah ya, kita ini Ahlussunnah wal Jamaah was Salafiyah ini, dan akan berdamai dengan Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya. Nah, mereka sedang sabar menunggu keadaan itu. Juga Yahudi laknatullah, Zionis, Yahudi palsu itu. Saya katakan Yahudi palsu ya. Karena Bani Israel yang asli atau Yahudi yang ortodoks segala macam itu malah menentang penjajahan Palestina, menentang okupansi atau aneksasi terhadap Masjidil Aqsa, di mana selama 1000 tahun orang Kristen, Salibis dulu, Katolik, waktu itu belum ada Protestan ya, itu bertempur melawan Islam, melawan kaum muslimin dan kaum Yahudi, bersabar mereka untuk merebut Masjidil Aqsa. Ya, ini mereka bersabar untuk membunuh orang, untuk mencelakai, mereka bersabar. Kita diperintahkan oleh Allah bagaimana? Untuk sholat dan sabar. Anda datang mungkin jauh dari tempat Anda, pagi-pagi sebelum subuh bangun, wudhu, mandi. Oh iya, sunnahnya Rasulullah sebelum sholat subuh mandi ya. Ya, mandi sebagaimana junub. Dan itu ditafsirkan boleh saja sebelum itu, mungkin maaf bagi ada yang ingin mengumpuli istri, tidak masalah, bagus sekali, ya kan? Sesudah subuh, ya boleh juga, tidak ada masalah, ya kan? Dan saya punya teman yang sembuh dari stroke. Dia pernah waktu itu, saya ingat sekali waktu saya berjanji untuk mengunjungi Gus Solah rahimahullah, Gus Solah yang Tebu Ireng ya, dari Surabaya. Beliau ini mengantarkan saya sesudah stroke ke Tebu Ireng. Saya tanya, bisa nyetir? Bisa Pak. Bagaimana kok bisa sembuh dalam setahun 2 tahun ini? Saya ingat sunnah Nabi. Ya, ini sunnah Nabi adalah mandi malam hari dengan air dingin, gitu ya. Ya sudah, dia seger. Itu diantaranya. Nah, kembali yang tadi, Anda bersabar untuk sholat subuh. Anda bersabar jalan dari rumah ke masjid ini. Setiap langkah Anda itu menjadi apa? Ampunan dari Allah dan peningkatan darajat. Baik, lalu saya akan bacakan lagi satu surat yang menjadi satu surat panjang banget ya. Satu ayat yang menjadi kesukaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna bi rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, nyatakanlah, sampaikanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada seluruh anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan yang diberikan kepada nabi-nabi seluruhnya dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ini surah Al-Baqarah 136. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan membahas mengenai Islam, iman, ihsan, dan akhir zaman. Saya ingin tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, adik, paman semuanya, berapa jumlah nabi seluruhnya dalam agama ini? Berapa? Agak salah dikit, tapi benar sudah. Lumayan. Bukan 324.000 tapi 124.000. Ya. Jadi nabi kita berapa Bapak Ibu? 124.000 nabi dan rasul.
Seorang rasul pasti nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. 315 diantaranya adalah rasul. Berapa? 124 ribu nabi. 315 diantaranya adalah seorang rasul. Ini hadis ini minimal derajatnya hasan sahih. Ya, kalau hasan sahih kita terima. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, maka saya sungguh sampai detik ini saya tidak terima ada seorang tokoh agama, keagamaan, bahkan pejabat negara yang pernah di satu podcast mengatakan bahwa Islam sebagai agama yang terakhir, lebih kurang saya dengar begitu ya, Islam sebagai agama yang terakhir datang di Nusantara harus tahu diri, harus sungkan terhadap agama-agama sebelumnya. Jadi menurut dia Islam ini agama paling terakhir. Mungkin dalam benaknya Islam ini hanya nabinya hanya Muhammad SAW, begitu ya. Mungkin menurutnya ada agama sebelumnya adalah Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, mungkin apalah Bahai, apa enggak tahu saya. Nah, saya mau tanya, di sini ayat ini mengatakan seluruh nabi adalah agama kita, nabi kita, betul atau tidak? Dan di hadis diterangkan ada 124 ribu nabi sejak awal zaman. Nabi Adam itu muslim atau bukan? Muslim. Sedangkan agama ya, katakanlah Yahudi, baik yang Yahudi yang asli maupun yang palsu maupun yang ortodoks atau Yahudi yang macam-macam, yang Askenazi yang macam-macam ini, setuju bahwa Adam ini adalah seorang terkemuka, katakanlah nabi, betul ya? Maka jawaban pernyataan orang ini salah atau betul bahwa Islam adalah agama yang terakhir? Kalau bagi saya, maaf, ada 124 ribu nabi sejak awal zaman dan ada di antaranya Muhammad SAW. Ini membuat agama baru atau bukan? Bukan. Karena intinya adalah tauhid, ya. Tauhid itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya kira di sini banyak orang-orang yang paham apa dasar negara kita. Nah, ini rupanya masih banyak yang mengatakan dasar negara kita adalah Pancasila. Padahal kita ini dilarang hidup di dunia ini dengan tanpa ada dalil, betul atau tidak? Juga dalam negara. Negara kita dinyatakan di konstitusi di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa bagi kita tauhid atau bukan? Tauhid. Lalu di pembukaan Undang-Undang Dasar ada pernyataan bahwa kemerdekaan kita ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Lalu itu menjadi sila pertama dari Pancasila. Kemudian saya ini juga alhamdulillah punya sertifikat MPR RI untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, kebinekaan. Jadi insya Allah aman ngomong ini, karena pernah saya buktikan di hadapan para akademisi. Seluruh 1, 2, 3, 4, 5 ayat istilah Pancasila itu diambil dari Islam. Kita tidak usah bahas yang kemanusiaan pasti. Tapi yang menarik begini Bapak Ibu, Persatuan Indonesia ini menurut tafsir adalah seperti masyarakat madani. Masyarakat madani itu apa? Masyarakat di kota atau negara Madinah. Siapa kepala negaranya? Siapa kepala negara Madinah waktu itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul atau tidak? Beliau penguasa dan seterusnya. Beliau juga politikus. Beliau panglima perang. Beliau juga pebisnis dulunya dan organisatoris, manajer semuanya. Bapak yang baik dan seterusnya. 124 ribu nabi kita itu ada yang penguasa atau raja atau tidak? Ada enggak? Misalnya siapa? Raja Sulaiman, ya kan? Raja Daud, betul atau tidak? Kemudian ada yang menteri atau tidak? Ada, ganteng banget orangnya. Yusuf alaihi salam. Ada yang panglima perang?
bertempur, ada banyak. Daud ini melawan Talut. Ya, ini apa? Kalau mereka mengatakan David dan Goliat, ya. Mereka suami yang baik atau tidak? Ya. Mereka tetangga yang baik atau tidak? Ya. Jadi ada yang organisatoris, hakim, guru dan seterusnya. Nah, persatuan Indonesia itu seperti itu. Negara yang dipimpin oleh seorang muslim, tetapi semua penganut agama lain dipersilahkan di situ. Dipersilahkan hidup dengan tenang dan damai, dijamin. Tetapi jangan ikut-ikutan dengan tata cara mereka. Karena ada lakum dinukum waliyadin. Buka kamus besar bahasa Indonesia, kata toleran itu artinya membiarkan. Bukan lantas ikut-ikutan. Apalagi misalnya ada peresmian gereja atau acara mereka, kemudian kita malah maaf di situ, malah ikut dan malah beribadah di situ. Boleh atau tidak beribadah di rumah ibadah orang lain? Apabila tidak ada tempat dan tidak ada hal-hal yang dibenci Allah di situ, boleh. Apa yang dibenci Allah misalnya? Maaf, apa? Patung. Apalagi patung orang yang dipertuhankan, tidak boleh ya, haram. Haram. Nah, lebih baik Anda di tempat lain. Atau bila Anda di tempat lain, ditutup. Dan tidak boleh ada najis di situ. Setuju ya? Itu. Lalu apabila mereka misalnya merayakan Natal, bagaimana sikap kita? Di zaman Rasulullah sudah ada orang Kristen atau belum? Sudah. Di zaman Khalafah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhu, ada apa enggak? Ada, tapi dibiarkan dan tidak ikut-ikutan ya, gitu. Baik. Dan jangan pula dibom, gitu ya. Nah, saudara, ini ada kata muslim. Nahnu lahu muslimun. Muslim itu apa beda Islam, iman dan ihsan? Ada yang tahu? Oke. Sebelum itu saya ingatkan sila keempat itu adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Itu saudara saya bisa buktikan, alhamdulillah, diambil dari cara seluruh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dipilih. Jadi khilafah atau khalifah itu adalah jabatan ya. Apakah anak dari Abu Bakar menggantikan beliau langsung otomatis jadi pemimpin? Ya atau tidak? Tidak. Kalau digantikan langsung maka itu menjadi kerajaan. Apakah di masa Khulafaur Rasyidin kaum-kaum Kristen, Yahudi dan lain-lainnya apakah mereka dibunuhi? Tidak, mereka aman ya. Nah, ini kenapa saya bilang begini? Sekarang ini ada usaha dalam gelombang Islamofobia, ketakutan yang berlebihan, yang bahkan mungkin itu disengaja dibuat bahwa Islam itu menyeramkan, bahwa nanti dulu ada seorang tokoh politik, orang partai sekarang menjadi gubernur, mengatakan nanti kalau partai ini partai-partai Islam itu berkuasa, maka semua orang Kristen akan disuruh sholat. Ada tidak ajaran agama Islam seperti itu? Bahwa semua orang agama Kristen kalau kita menguasai negara akan disuruh sholat, dipaksa sholat. Ada atau tidak? Tidak ada. Malah mereka dibiarkan, dilindungi, silakan beribadah sesuai agamanya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Islam, jadi tidak ada yang bisa menjawab Islam itu apa. Islam itu apa? Apa Islam? Itu muslim. Baik, kita sekali lagi harus mengaji dengan dalil ya. Kalau Anda mengundang seorang kiai, ustadz, imam, syekh, tuan guru, habib, buya, apapun, dia bicara tanpa dalil, dia menceritakan hal-hal seenaknya, pulang aja. Pulang. Walaupun profesor sekalipun, ya. Karena sekali lagi ini agamanya Allah. Din itu agama dalam bahasa Arab artinya atau katanya dalam bahasa Arab adalah kata yang tepat adalah din. Akar kata dari din itu dan. Apa dan itu? Dan ini adalah hutang. Agama ini adalah hutang kepada Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia.
Bukan sebagai anjing, bukan sebagai kucing, bukan sebagai cacing di dalam perut anjing, dalam perut kucing, bukan sebagai tanaman yang di sana sedang tegak melambai-lambai. Pantas atau tidak kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah diciptakan? Pantas atau tidak, saudara? Pantas atau tidak kita sholat subuh berjamaah? Pantas atau tidak? Karena di ayat Al-Quran dikatakan Allah menggenggam nyawa seseorang ketika dia sedang tidur. Jadi kalau tadi malam kita tidur, insya Allah semua tidur tadi malam, sebenarnya kita sedang, nyawa kita sedang digenggam oleh, lalu dikembalikan, dan kita, karena itu diantara zikir pagi petang adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Telah memasuki subuh, lalu sore nanti memasuki nahya, kehidupan dan kematian dan kembali. Tahu ya zikir pagi petang ya? Bukan zikir pagi petang itu bukan zikir yang kita buat-buat sendiri, hati-hati. Kata sahabat saya, Ustadz Muhammad Faizar yang ya dari Muhammadiyah juga itu, Pokam itu, kalau Anda salah berzikir, membuat urutan zikir yang sendiri atau kata-kata zikir sendiri, hati-hati. Ada risiko yang masuk malah pertolongan dari jin, gitu ya. Karena kan, atau Anda mendapat ini loh, baca ini sekian ribu kali. Coba tolong dilihat, ini sekian ribu kali, mana ada atau tidak perintah seperti ini persis dengan angka itu misalnya, ya kan? Misalnya katakanlah 1444.000 misalnya ya. Ada atau tidak di hadis seperti itu? Sama sekali tidak. Lalu dari mana angka ini? Kalau menurut teman-teman para roki ini adalah orang-orang yang meruqyah. Hati-hati, mereka sudah sering meruqyah orang-orang yang salah zikir. Paham ya? Dan lain-lain. Nah, terus baik, dinullah, jadi harus ada dalil ya. Mari kita telaah dalil mengenai Islam, iman, ihsan. Satu saat, ini hadis ini penting Bapak Ibu. Kalau panjenengan mau belajar hadis, ini dulu. Hadis ini hadis paling penting. Ada puluhan ribu hadis di 9 kitab hadis kita. Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi dan semuanya ya. An-Nasai dan semuanya. Di antara itu yang paling banyak sahih adalah Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini ada di utamanya di Muslim dan juga di Bukhari. Jadi singkatnya, satu saat Rasulullah SAW berduduk-duduk dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lalu datanglah seorang laki-laki ganteng, bajunya putih, tidak tampak seperti sudah melalui perjalanan jauh. Saya tidak, bahasa Jawanya apa ya? Tidak kumus-kumus gitu ya. Datang lalu langsung menemui Rasulullah SAW dan mendempetkan pahanya, kakinya dengan paha Rasulullah. Sudah akrab katanya. Kemudian orang itu bertanya, apakah itu Islam? Apakah Islam itu? Rasulullah mengatakan apa? Islam adalah syahadat kepada Allah, kemudian salat, lalu puasa, zakat, dan haji bila mampu. Ini kalau di hadis Bukhari dan Muslim urutannya berbeda-beda. Ada zakat dulu dan ada puasa dulu. Orang itu mengatakan kamu benar. Seluruh sahabat Nabi heran, ini orang datang bertanya malah macam menguji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertanya lagi, apa itu iman? Iman adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada ya, sampai 6 rukun iman. Rasulullah katakan begitu. Lalu orang itu mengatakan engkau benar. Lalu apa lagi? Orang itu bertanya lagi, apa itu ihsan? Nah ini ihsan hanya satu. Apa itu ihsan? Bisa mungkin ditutup aja? Agak berisik kayaknya. Ibu tolong pintunya ditutup biar suaranya ya bisa. Apa itu ihsan, saudara? Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa engkau memang menyaksikan Allah. Dan kalau engkau tidak menyaksikannya, maka yakinlah bahwa Allah sedang menyaksikanmu. Benar. Kemudian orang itu tanya lagi, man tas-sa'ah? Man tas-sa'ah? Kapan hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sebutkanlah tanda-tandanya. Kata Rasulullah, di antara tanda-tandanya apa?
Para penggembala berlomba-lomba mendirikan gedung tinggi-tinggi. Kemudian ada orang budak melahirkan tuannya. Kemudian ada orang berpakaian tapi seperti telanjang dan lain-lain. Kemudian orang itu pergi, seluruh sahabat Nabi terdiam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang itu tadi?" Nah, ini perhatikan jawabannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, itu adalah siapa? Jibril yang mengajarkan agamamu untukmu. Ini adab adab seorang Umar. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Macam sami'na wa ata'na. Hadis ini sahih. Maka pelajaran di antara ini, ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Para ulama membuat kaidah, kalau orang berislam belum tentu sedang atau sudah beriman, belum tentu sedang berihsan. Tetapi orang yang sedang berihsan adalah pasti beriman dan pasti berislam. Mau tahu bagaimana contohnya? Karena tadi relevansi ya. Contoh, adakah orang yang sedang muslim tapi tidak beriman? Ada enggak? Misalnya bagaimana? Orang Islam muslim dia, hatta sudah haji dia, rukun muslim kelima, Islam kelima. Tapi dia sedang tidak beriman. Bagaimana itu? Coba kita lihat. Beriman kepada Allah, lalu ya, Rasul melakukan kitab-kitabnya Allah, ya semuanya. Saya mau tanya, ada atau tidak orang yang sudah berhaji tapi ditangkap karena korupsi? Ada tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak orang yang sudah berhaji tapi Anda tahu dia melakukan kemaksiatan macam berdukun? Ada tak? Banyak. Ya Allah. Atau mungkin dia sendiri dukun. Betul tak? Disebut kiai haji tapi mungkin dia itu kikun, kiai dukun misalnya. Ya. Maaf ya. Ada atau tidak? Nah, orang yang seperti ini contohnya tentu dia sedang tidak beriman. Mengapa? Karena seluruh kitab Allah melarang perbuatan-perbuatan seperti itu. Melarang mencuri, melarang berbohong, betul atau tidak? Melarang bermaksiat dengan khadam jin dan lain-lainnya itu, ya. Dan lain-lainnya. Lalu ihsan. Kalau 24 jam sehari Anda sedang ihsan dan latihan mengenai itu diantaranya ada dengan puasa Ramadan 29 atau 30 hari Anda takut minum hanya air, ini takut, betul tak? Ittaqullah itulah. Karena Anda tahu air ini bukan ciptaanmu, betul atau tidak? Allah perintahkan istrimu, suamimu yang kau perjuangkan setengah mati dengan mahar sekian. Lalu kata Allah, tinggalkan istrimu dari subuh sampai maghrib. Ini halal, barang halal, makhluk halal untukmu. Engkau mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Tapi kata Allah, tinggalkan. Anda turuti atau tidak? Karena Anda sadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya itu? Kita atau kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya katakan, oh ini saya menikah dengan ini, saya tidak akan bercerai. Ternyata maaf, dia bercerai. Kita tidak tahu. Oh ini bukan jodoh saya, jodohmu sampai saat itu saja. Apakah nanti di akhirat akan itu? Belum, tak tahu saya. Kita. Lalu tadi ditanyakan, kapankah kita bisa melihat Allah? Karena dari ihsan ya. Kapan kita bisa melihat Allah langsung? Kapan saudara? Ihsannya adalah melihat Allah, ya kan? Menyaksikan bahwa Allah ada dan Allah menyaksikan kita selalu 24 jam sehari, setiap detik. Kapan kita melihat Allah? Kalau di akhirat masuk al-jannah, seluruh kenikmatan al-jannah itu luntur, sirna dengan kenikmatan terbesar melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Itu dari hadis saudara. Kemudian disebutkan, faham sampai sini ya? Jadi Islam, iman, ihsan ya. Kita tentu berusaha menjadi muhsin, ya tak? Sebagaimana kata para ulama, al-ikhlas itu disebut surah al-ikhlas karena justru tidak ada kata ikhlas di situ. Karena kita qul
Huwallahu ahad. Allahus samad. Allah Maha, semua tempat orang, semua makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama. Lalu bagaimana dengan ada yang bertanya, di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Kita katakan dengan dalil. Sekali lagi menjawab apapun harus dengan dalil. Saya tidak tahu dalilnya Pak Ustadz. Ya belajar rek. Ya kan? Masjid seperti ini Masya Allah Bapak. Masjid Rasulullah itu tanah. Lantainya itu loh. Hanya tanah, ini karpet. Anda merasa empuk di sini. Merasa dingin dengan AC. Masjid Rasulullah tidak pakai AC saudara. Betul atau tidak? Masjid Rasulullah kalau malam pakai obor, kira-kira begitu ya. Tidak pakai lampu yang bisa, Masya Allah. Ini Allahu Akbar, kebahnya tinggi. Ya. Saya di Sumatera, saya baru keliling 5 kota, 10 masjid, 15 masjid di Sumatera Barat. Saya melihat ada masjid yang baru dibangun 2 kali lipat ini Pak, tingginya Pak. Tapi di antara tanda zaman adalah masjid itu kosong. Masjidnya bagus Pak. Nah di antara supaya kita tidak terkena murkanya Allah, masjid ini diisi dengan berbagai kegiatan. Dulu Rasulullah di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dengan para salafus saleh, dengan para sahabat Nabi, dengan para tabi'in murid dari sahabat Nabi dan tabi'ut tabi'in murid dari tabi'in, yang mereka banyak di antara mereka dijamin masuk surga, bahkan sebelum wafatnya sudah pasti di surga. Dijamin pasti jadi syuhada. Itu mengisi masjid dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya apa? Masjidnya Rasulullah yang dindingnya ini adalah tanah yang dipadatkan dengan batu-batuan. Bukan apa ini? Bukan apa namanya ini? Ya. Atapnya bagaimana? Apakah atapnya beton seperti ini? Ya, fadhal. Tidak, atapnya Masjid Rasulullah apa? Pelepah kurma, betul Bapak. Jazakallah khair. Pelepah kurma ranting-ranting. Tanahnya sekali lagi adalah ya tanah. Fondasinya apa namanya? Lantai tanah. Paling-paling dialasi tikar. Karena itu ada hadis para sahabat Nabi masuk ke dalam masjid memakai terompahnya gitu loh. Karena mereka masuk sholat pakai. Apakah nanti kalau misalnya ada orang masuk masjid pakai sandal? Ya sebenarnya boleh Pak. Cuma takmirnya belum tentu tahu hadis itu, jadi mungkin berkelahi dulu gitu. Kalau masuk masjid dengan, tapi sandalnya harus bersih ya. Kan repot, udah copot aja lah. Nah bayangkan di masjid seperti itu Rasulullah mengajar seperti ini, pagi, duha, sampai terus. Karena itu disebut ada ahli suffah, orang-orang yang tidak ada kerjaan lain selain taklim. Ibaratnya mahasiswa yang sedang dapat beasiswa dari Rasulullah. Mereka yang punya bekal, mereka makan bekalnya. Tidak punya, maka para sahabat Nabi semuanya menggantungkan kurma-kurma itu di tiang-tiang itu loh. Siapapun boleh makan. Itu hal biasa dari dulu. Dapat beasiswa dari Rasulullah SAW. Abu Zar diantaranya ya. Di pojok itu di masjid itu, Aisyah mendengarkan pelajaran. Kan Aisyah adalah istri Rasulullah yang muda, yang satu-satunya yang bikir, yang perawan, masih energik. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis, termasuk Abu Zar dan lain-lainnya. Karena apa kerjanya? Ya taklim. Lalu masjid itu juga digunakan untuk apa? Pernah untuk ya kalau ada orang bertengkar atau orang bertanya ya di situ memutuskan perkara. Digunakan untuk sebagai tempat pengadilan juga. Gitu ya. Juga apa? Rapat, termasuk rapat perang itu di Masjid Rasulullah SAW. Yang kecil dulu sekarang jadi Masjid Nabawi segitu gedenya itu. Juga menawan tawanan perang kafir di dalam masjid. Pernah terjadi. Di mana seorang raja ini, raja kecil dari yang ditawan ini, akhirnya menyaksikan betapa ternyata Islam ini tidak seram. Tidak seperti Islamofobia itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia dibebaskan. Ingat ya, tawanan perang itu kalau dia tidak punya pakaian, dia wajib diberi pakaian persis seperti pakaian standar kita. Tidak boleh lebih jelek, tidak boleh lebih bagus. Makanannya bagaimana? Sama makanannya.
Bahkan kalau ada, dia dulu makanan daripada yang menawan. Disendoki, disuapi, segala macam. Apa yang terjadi? Orang ini dibebaskan, silakan Anda bebas. Dia pergi, tidak lama dia kembali lagi. Dia katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim dia. Inilah saya tadi malam, kemarin sore, siang membuat tulisan anti-Islamofobia. Betapa ada gedung mewah di London, di Inggris sana, 3 lantai. Ini insya Allah akan menjadi Islamic Center di London. Itu daerah mewahnya, daerah Piccadilly dan Soho, itu daerah gaulnya London gitu loh, Pak. Sedangkan London itu salah satu kota termahal di dunia ya. Siapa yang membelinya? Seorang saudagar miliuner dari Malawi, negara Malawi. Ini. Dan Rasulullah mengatakan nanti Islam akan memasuki setiap rumah di seluruh dunia. Allah akan membuat mereka mengenalnya dan mereka akan tunduk baik dengan diperhinakan atau tidak. Semuanya. Dan itu masa mendekati itu sudah semakin dekat. Karena di antara tanda akhir zaman tadi, yang mantasa'ah tadi, di antara tandanya adalah apa tadi? Banyak gedung-gedung apa tadi? Tingkat. Setuju ya tadi kan di hadis ada ya. Kemudian sudah terjadi atau tidak di Jazirah Arabia itu seperti itu? Banyak gedung-gedung. Sudah. Kuwait ada gedung tidak? Ada. Uni Emirat Arab ada atau tidak? Oman ada tidak? Saudi ada ya? Gitu. Baik. Lalu budak melahirkan tuannya. Di ini ada banyak tafsir. Pertama, tafsir anak yang durhaka. Budak melahirkan tuannya. Tapi yang insya Allah lebih benar, di masa Daulah Abbasiyah, yakni dari keturunan paman Nabi Al-Abbas yang berpusat di Baghdad, di masa akhir ke imperium mereka, kerajaan mereka, saya tidak mau mengatakan itu khalifah, khilafah, karena ya bagi saya bukan khilafah murni, karena itu kerajaan ya. Di masa akhir itu, khalifah terakhirnya atau raja terakhirnya memberikan kesempatan kepada 2 orang Syiah menjadi menterinya. Nah ternyata 2 orang Syiah ini bersekongkol dengan pasukan Mongol yang hanya sedikit. Mereka membuat pasukan perlindung Baghdad itu minggir jauh. Dan mereka membukakan jalan bagi Mongol itu untuk menyerbu Baghdad. Di antaranya kerugian kita adalah perpustakaan terbesar dunia. Di antara tafsir para ulama, ya Allah, kita tidak menemukan kitab hadis Imam Syafi'i, Pak. Ada 9 kitab hadis. Katakanlah kita punya 4 imam mazhab fikih ya. Yang paling tua siapa? Abu Hanifah. Kemudian siapa? Malik. Kemudian siapa? Syafi'i. Kemudian siapa? Ahmad bin Hanbal. Malik juga mempelajari pelajaran Hanifah, berselisih beberapa bab, tidak setuju, punya pendapat sendiri. Syafi'i dengan Malik teman belajar, Ahmad belajar kepada Syafi'i dan kepada Malik. Masing-masing ada kita lihat kitabnya Abu Hanifah, dia meriwayatkan ini hadisnya ini. Malik ada Muwatta. Ahmad, Mustad Ahmad. Mana mustadnya Syafi'i? Mana sahihnya Syafi'i? Kata orang-orang itu hancur pada saat penyerbuan Baghdad itu. Tapi untung alhamdulillah Imam Syafi'i punya banyak murid, di antaranya Bukhari dan Muslim, di antara Ahmad sendiri. Tetapi ada hadis-hadis yang tidak sama. Karena itu dari 9 kitab hadis itu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di seluruhnya, ada yang hanya di satu, ada yang hadis ahad, ada yang mutawatir, ada yang sahih dan masyhur. Karena itu studi hadis itu Pak lebih lama studinya daripada studi tafsir Quran kalau di Saudi sana, katakanlah di Kairo, di Al-Azhar, di Madinah sana. Karena kalau hadis ini Anda harus hafal isinya, matanya, sanadnya, tahqiqnya, tahrijnya, hubungannya dengan ayat yang mana, apakah bagaimana asbabul turunnya ini, asbabul nuzulnya bagaimana, dan kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Tentu bahasa Arab juga. Nah itu, kerugian itu katanya sudah penyerbuan Baghdad, diduga kuat Pak. Tapi kemudian para Mongol-Mongol itu
tersadar yang mereka serbu ini adalah komunitas kaum yang bagus. Mereka belajar Islam. Tapi mereka diusir oleh ini dia, Bani Mamluk. Bani Mamluk adalah kaum budak, anak-anak kaum budak yang lalu menjadi raja. Ini tafsir yang pertama, paham ya? Budak melahirkan apa tadi? Tuannya. Sudah terjadi. Tafsir kedua adalah anak-anak durhaka zaman sekarang. Lalu kaum Mongol ini mundur ke daerah mereka yang sekarang menjadi stan semua itu loh. Turkistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Chechnya, termasuk Tatarstan di sebagian Rusia itu ada Islam. Termasuk saudara kita yang sedang dijajah neokomunis Cina, Turkistan Timur namanya, kaum Uighur. Itu keturunan Mongol semuanya. Campur dengan sedikit Eropa, Kaukasus dengan Eropa, kayak sipit-sipit tapi mancung, ya, ganteng cantik gitu loh. Mongoloid. Ini sudah terjadi nih. Lalu berpakaian tapi telanjang. Di antara yang kita temukan sekarang perempuan-perempuan, alhamdulillah di masjid ini tidak ada rasanya Pak ya, berpakaian tapi telanjang. Seperti apa itu maksudnya? Ya, hijab itu, pakaian muslimah itu bukan membalut tubuh ya, tapi menutupi, melindungi mata laki-laki dari lekuk-lekuk tubuh. Jujur laki-laki ini matanya ini mampu menembus pakaian sebenarnya kalau dituruti hawa nafsunya. Jujur seorang laki-laki pasti melihat kulitnya perempuan, rambutnya saja pasti senang. Iya atau tidak? Karena memang dibuat seperti itu Allah. Laki-laki normal ya senang dengan melihat perempuan, yang tidak normal ya yang seperti itu, yang sekarang sedang digembor-gemborkan di kampanye. Hati-hati Bapak Ibu, teliti film-film anak kecil kita itu isinya na'udzubillah. Berapa tahun terakhir ini saya lihat kampanye LGBTQ itu banyak. Film Thor yang terakhir itu na'udzubillah, sahabatnya Thor si Korg itu disebutkan mempunyai partner ini istilah lain dengan sesama laki-laki. Korgnya laki-laki, gila ini. Anak kecil kita sudah diajari seperti itu. Frozen apa katanya, itu bagaimana itu? Ini yang sekarang Barbie ini sedang di bioskop ini, isinya penuh dengan propaganda feminisme. Bahwa perempuan ini gini begini, laki-laki ini hanya jahat, hanya pelengkap, hanya perhiasan. Hati-hati. Kenapa? Karena tanda akhir zaman lain menuju datangnya Dajjal sedang dilancarkan mereka. Ini banyak, tapi saya singkatkan saja ya. Tadi tanda zaman sudah ya, gedung-gedung tinggi ya. Apalagi tadi? Budak melahirkan tuannya. Apalagi tadi? Pakaian tapi telanjang ya. Kita lihat di banyak hadis lain. Tanda akhir zaman pertama, bismillah. Yang di hadis lain, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah tanda akhir zaman karena khatamul anbiya, penutup para nabi. Munculnya banyak fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Arab artinya adalah apa? Ujian. Dan disebutkan fitnah itu banyak datang dari arah timur. Timur ini timurnya Madinah. Di mana timurnya Madinah terdekat? Ya Irak, ya Iran sekarang. Di mana ada waktu itu sudah nabi palsu, dan Irak dan Iran sekarang terkenal dengan apa? Dengan Syiah. Dan Rasulullah mengatakan di hadis, Dajjal akan datang dari arah Isfahan atau Asbahan, yang sampai detik ini ada kota itu di perbatasan Iran dengan sedikit perbatasan dengan Azerbaijan, dan akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dengan memakai tayalisah. Tayalisah itu ada yang menafsirkan tanda hitam di dahi atau selendangnya Yahudi, dan populasinya di sana konon sudah hampir 70.000 Yahudi di sana itu, sekitar itu. Jadi sudah dekat ini. Hadis sahih. Tanduk setan segala macam dari sana. Timbulnya firqah Khawarij. Khawarij ini orang-orang yang ekstremis sekali, Pak, keras sekali. Memahami satu ayat tidak dikaitkan dengan ayat lain. Memahami satu hadis tidak dikaitkan dengan hadis lain, tidak dikaitkan dengan ayat lain. Padahal semua ayat, semua hadis itu berhubungan, iya atau tidak? Bahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan matematika, dengan fisika, dengan kimia, dengan biologi, dengan ilmu bumi dan lain itu harus kita telah juga. Ada yang mengatakan dengan surah Al-Hajj ayatnya, penggalah leher orang kafir kalau engkau temui ya.
Lalu dia menafsirkan bahwa setiap orang kafir harus kita bunuh. Ini benar atau tidak? Standar di Jawa saja, di pesantren, kalau satu ayat itu kita telah juga ayat 1, 2, 3 sebelumnya dan 1, 2, 3 sesudahnya. Kemudian di situ ada ilmu lughawi, ilmu tentang bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, ilmu alat itu loh, ya. Kemudian ada asbabun nuzul, mengapa ayatnya turun. Ilmu bayan, ilmu mani, ilmu ba'ad, segala macam. Tak bisa seperti itu. Orang-orang Khawarij ini jelas sudah membunuh siapa? Pertama adalah Khalifah Utsman, kedua adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Atas bujukan siapa? Seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba'. Di kemudian hari dia melahirkan atau memperbesar peluang membuat Syiah. Dia katakan yang paling benar sebagai khalifah adalah Ali, adalah Husain, bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan. Dan mereka paling benci kepada Umar karena Umarlah yang menaklukkan Persia. Ya. Kemudian Khawarij ini sekarang hati-hati Pak, hati-hati. Sekarang Rasulullah mengatakan akan ada berapa golongan dalam Islam? Berapa? 73. Semuanya merasa diri paling benar atau tidak? Padahal Rasulullah mengatakan dilarang as-sabiyah. Apa as-sabiyah itu? Bangga mutlak kepada golongannya, dia bahkan mendukung kezalimannya. Juga dilarang taklid. Taklid itu fanatik buta, tidak menelaah Quran Sunnah. Maaf, ini Masjid Muhammadiyah ya. Saya menentang kalau misalnya ada orang mengatakan semua yang dari Muhammadiyah pasti benar, karena harus dicocokkan dulu dengan Quran Sunnah. Sebagaimana saya juga menentang semua dari NU pasti benar. Tidak benar itu. Nanti malam ini saya mau rapat takmir masjid kami, bertengkar soal itu, gitu loh. Kemudian ada istilah salafi. Bil ma'nawiyah, kita ini semua salafi, Pak. Apa salafi itu artinya? Pengikut kaum salafus soleh. Siapa salafus soleh ini? Nah, kita lihat. Ada dua tafsir. Pertama, hafal ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hafal ya? Siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan ini? Jalan lurus yang diberikan jalan yang orang diberikan kenikmatan itu siapa? Jalan pada seluruh nabi dan para muridnya, ya. Dan yang terbaik adalah Muhammad SAW dengan siapa yang dijamin pasti terbaik? Kaum sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian murid mereka kaum tabi'in, dan kemudian murid mereka kaum tabi'in. Kata Rasulullah di masa keempat nanti akan banyak pertentangan, dan memang betul Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan seterusnya itu di masa keempat mulai ada perpecahan atau bermasalah firqah, fikih. Tapi alhamdulillah semua pertentangan fikih itu tidak ada dalam hal yang ushul, tidak ada dalam hal yang pokok. Semuanya sepakat ya sholat duhur 4 rakaat misalnya. Tidak ada yang mengatakan 5 rakaat. Semua sepakat subuh 2 rakaat. Tapi ada yang sunnah muakkad melakukan qunut subuh, sunnah muakkad ya qunut subuh itu ya, tidak ada yang wajib. Yang 3 lagi mengatakan tidak. Dari Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliyah, Hanabila. Jangan sampai seperti kejadian saya memimpin sholat subuh di tol Astagfirullah, Malang Surabaya itu kan ada masjid ya. Sholat subuh. Saya memulainya dengan 1 shaf. Saya baca. Lalu shaf rakaat kedua mau ruku, saya tidak kunut seperti tadi ya. Di belakang ada yang teriak, "Subhanallah." 1 orang. Sudah salam, saya lihat ternyata di belakang saya sudah ada sekitar 4-5 shaf, berarti sekitar 40 ya. Yang teriak cuma 1. Alhamdulillah berarti cuma 1/50 yang protes bahwa saya tidak pakai kunut subuh. Sudah paham insyaallah bahwa ini hanya masalah khilafiyah ya. Gitu loh. Jadi sudah mulai terbuka. Nah, internet alhamdulillah ini juga menolong juga gitu loh. Jangan sampai berkelahi soal itu ya, gitu loh. Kemudian apa? Firqah Khawarij sudah. Nah, salafus soleh tentu kita memaknai nama kita sebagai salafi, gitu ya. Pesantren Nahdlatul Ulama di kampung-kampung, di desa-desa disebut sebagai pesantren apa? Salafiyah, ya atau tidak? Salafiyah wa Syafi'iyah. Karena semuanya ada harapan sebenarnya di bawah sadarnya mungkin bahwa kita ingin meneladani kaum salafus soleh. Tetapi
Belum tentu juga orang mengaku dirinya salafi sudah meneladani salafus soleh dengan benar, ya enggak? Saya khawatir bahwa ada yang merasa dirinya sudah salafi tapi malah mungkin wallah mantap enggak tahu sudah terjebak menjadi khawarij. Sampai-sampai saya tanya, ini Pak Ustadz, masjid di sini ada dimasuki orang salafi. Saya mau tanya, salafi yang mana dulu? Salafi kan banyak sekarang, ya. Gitu. Semua ini pengacauan dari iblis wa syaitan. Musuh kita, kalau Anda hafal surat Yasin atau senang Yasinan, ada disebutkan di Yasin itu lakum aduwwum mubin. Musuhmu yang nyata itu siapa? Syaitan. Musuhmu bukan NU Marxis Muhammadiyah, tapi syaitan yang menguasai, yang menipu mereka. Harus kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan nanti egonya, aku pokoknya kudu NU, aku pokoknya kudu, tidak boleh Pak. Muhammadiyah dengan 22 pahlawan nasionalnya baru ada tahun 1912, betul atau tidak? 22 pahlawan nasional lah ya, suami istri Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan. Dan saya koreksi juga di selebaran yang sudah bersebar, saya disebut sebagai pemeran Kiai Suja di film Sang Pencerah. Keliru. Saya bukan pemeran di film itu, tapi di film Nyai Ahmad Dahlan yang insya Allah melengkapi kekurangan film Sang Pencerah. Dan video dokumentasi saya dengan keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan di Langgar Kidul itu sudah ada di YouTube channel saya ATM Abu Taqi Mayastino. Itulah sejarah yang asli. Saya minta waktu 5-10 menit lagi ya, selesai habis ini. Nah, disebutkan sanad Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu, apakah benar Kiai Haji Ahmad Dahlan dari dulu dikatai Wahabi? Ya betul. Apakah betul beliau itu dikafirkan? Ya betul dikafirkan. Apakah betul dikatai sebagai kiai palsu? Ya betul, iya. Apakah betul bahwa beliau hendak dibunuh di Banyuwangi? Iya. Kenapa? Karena diantara beliau ini anti TBC. Apa istilahnya anti TBC ini? Anti tahayul, bid'ah, khurafat. Apakah betul beliau ini mengikut dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang kemudian dikatakan? Iya. Oh iya, baik. Ada lagi. Ya betul, karena beliau naik haji 3 kali. Yang kedua itu dibiayai oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Yang ketiga, beliau sampai ke Mesir belajar sama di antara Syekh Muhammad Rashid Ridho, Salafi murni dari Mesir. Misalnya itu. Apakah memang ada pertentangan sepulang dari sana? Ya memang ada. Lalu apakah misalnya, saya juga tidak bisa mengatakan bahwa orang mengaku Nahdiyin mengikuti kaum ulama yang bangkit, bagus. Tapi ulama yang mana? Apakah bangkit betulan? Apakah saya seorang salafi? Semua kita salafi. Tapi apakah kelakuan kita sudah seperti orang salafus saleh? Lalu ada mengaku saya sebagai orang hidayatullah, saya sebagai orang dewan dakwah, saya sebagai orang persis, sebagai orang al-irsyad. Muhammadiyah 1912, al-irsyad 1914, persis Persatuan Islam 1923, ada di Bangil tuh, kawan terdekat. Nahdlatul Ulama 1926. Itu semua baru ada 20 Pak. Organisasi semua itu. Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah sekarang. Oke, baik ya. Itu organisasi. Jangan terkecoh-kecoh. Hati-hati, ini Dajjal mau datang. Maunya mereka kita ini murtad. Saya singkat ya, munculnya orang mengaku sebagai nabi sudah terjadi ya di zaman Abu Bakar ya. Ada Musailamah al-Kazzab. Sampai sekarang juga banyak. Lia Eden dan segala macam itu. Hilangnya amanah. Contohnya yang paling mudah sekarang apa? Kalau saya terpilih, saya akan begini. Pilihlah saya dalam pemilu. Ya atau tidak? Ternyata ada puluhan janjinya tidak dipenuhi. Ini amanah. Kayak akan berjanji setia, ternyata perempuan ini dalam pernikahan selingkuh. Ini amanah. Diangkatnya ilmu merajalelanya kebodohan. Banyaknya perzinahan di mana-mana. Terjadi atau tidak, Bapak? Banyaknya musik di mana-mana, bahkan perempuan melenggak-lenggok di depan laki-laki. Banyaknya orang mengkonsumsi khamr. Khamr ini yang memabukkan, bahkan tidak hanya diminum, sekarang bisa dihirup, bisa ditelan. Ya. Perjudian, bahkan judi sekarang online. Masjid-masjid dihiasi tapi kosong.
Saran saya, masjid ada wifi, di halamannya mungkin anak-anak kecil bisa main-main gitu. Dan banyaknya pembunuhan, banyaknya kesyirikan, banyaknya orang memutuskan silaturahim, hubungan baik dengan sesama keluarga, banyaknya orang pelit, bakhil, wafatnya para ulama dan orang-orang soleh, banyaknya orang belajar kepada ahlul yang ulama dikira ulama tapi malah menyesatkan. Kerasa atau tidak sekarang ada banyak. Dikit lagi ya. Nanti sebelum Dajjal datang, didahului kedatangan kaum Dajjalun. Dajjal ini pembohong terbesar. Tapi Dajjalun itu adalah kaum yang berbohong. Ada banyak tidak zaman sekarang orang berbohong? Banyak ya? Ya. Bapak Ibu, ini tanda-tanda sekilas saja tanda-tanda akhir zaman. Dan yakinlah semua sudah terjadi, termasuk 3 perang utama yang dijanjikan Rasulullah akan menjadi perang puncak dari segalanya. Yakni pertama di Syam, 2 di Yaman, dan 3 di Irak. Itu sudah terjadi. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Syam itu sekarang tidak ada nama negara namanya Syam, tapi Syam ini dibagi menjadi 4 negara nasionalisme. Pertama apa? Palestina, 2 Suriah, 3 Yordan, 4 Lebanon. Sudah terjadi perang di sana atau tidak? Di Yaman terjadi perang atau tidak? Di Irak terjadi atau tidak? Jangan merasa itu jauh. Rasulullah mengatakan akan ada perang Al-Hindi, perang terhadap Hindu, kaum India. Sekarang saudara kita di India sana dipotong, dibunuh gara-gara jualan sapi, Pak. Karena mereka tidak mau memakan sapi. Dan Hindi ini tafsir lain adalah seluruh samudra India, mungkin ya kayak Indonesia. Lalu akan ada perang At-Turk. Perang At-Turk ini dicirinya di hadis matanya sipit, hidungnya pesek, kulitnya seperti perisai yang digosok, kulitnya mengkilat putih. Kalau melihat ancaman Republik Rakyat Cina dengan komunisnya sekarang dengan mengklaim seluruh Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Natuna yang milik NKRI itu, kelihatannya ini, ya itu, wallahu a'lam. Gitu. Jadi jangan merasa aman. Tapi kalau Anda sudah merasa seram, saya hibur dengan hadis penutupan. Ini penutupan bagi saya. Dan karena ini Rasulullah mengatakan, ini hadis. Ya. 5 menit selesai insyaallah ya. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku Abu Umayyah pernah mendatangi Abu Sya'labah Al-Khusyani, seorang sahabat Nabi, dan bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai ayat ini? Dia bertanya, yang ditanya itu bertanya balik, ayat yang mana? Ayat yang mana? Maka aku, yakni Abu Umayyah, membacakan ayat, yakni ternyata adalah surah Al-Ma'idah ayat 105. Nanti baca di rumah. Maka dia pun menjawab, demi Allah engkau telah menanyakan kepada orang yang ahli tentangnya. Aku pernah menanyakan makna ayat ini kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tahu artinya? Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah mencegah diri dari berbuat jahat, berbuat salah, termasuk TBC tadi, tahlil bid'ah khurafat, dan mengajak yang kebenaran, dan nahi mungkar, yakni mencegah kejahatan dan melawan kejahatan, kesalahan, sehingga engkau akan menyaksikan kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan dunia yang diutamakan, serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat yang dikeluarkannya. Jadi orang-orang sok tahu, tidak peduli Al-Quran, Sunnah, fikih segala macam, ya pokoknya begini, itu salah. Hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang yang awam. Boleh Pak, kita ini kalau sudah tidak kuat lagi, ya maaf, gak usah gaul sama orang-orang yang rusak tuh boleh Pak, daripada ikut rusak, gitu ya. Seperti surah Al-Kahfi, ada pemuda yang masuk ke gua berlindung dan Allah selamatkan, karena sudah tidak kuat lagi, masyarakatnya udah kacau. Sebab setelah zamanmu itu akan datang satu zaman yang penuh dengan cobaan, saat orang yang memegang teguh agamanya ibarat menggenggam bara api. Ketahuilah, saat itu orang yang terus berusaha untuk memegangi agamanya, maka pahalanya
Allahu Akbar. Sama dengan 50 orang yang juga melakukan hal yang sama dengan kalian, dari kalian. Jadi kalau Bapak Ibu zaman sekarang ini susah menegakkan agama yang benar, itu pahalanya 50 kali lipat sahabat Nabi. Paham ya? Ini hadis ini sahih Abu Dawud Al-Malahim hadis nomor 4319. Contohnya apa relevansinya? Orang-orang yang menyendiri. Satu kampung isinya, maaf misalnya bukan kampung ini ya. Satu kampung isinya tukang mabuk semuanya. Ada satu rumah enggak mau keluar ikut mabuk-mabukan. Kemudian dia dikucilkan. Apakah mereka sendirian? Satu rumah ini? Tidak. Mereka sedang berjamaah dengan Rasulullah SAW. Gitu ya. Satu kantor isinya koruptor. Lalu ada satu orang karena tidak mau korupsi, dia menyendiri, tidak mau tanda tangan, tidak ikut korupsi, bahkan hanya dimutasi. Dia sendirian. Apakah dia sendirian? Tidak, dia berjamaah dengan Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, di akhir zaman memang akan ada orang-orang asing, dianggap asing karena sekelilingnya berbuat maksiat, dia sendirian tidak berbuat maksiat. Tapi kata Rasulullah, "Thuba al-ghuraba." Beruntunglah orang-orang asing itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kuat, boleh menyendiri, tapi tetap usahakan bersosialisasi. Kalau bisa ikut memperbaiki kampung semuanya. Kalau nggak bisa juga berlindung sama, doakan sama Allah petunjuk untuk diri sendiri dan petunjuk kepada untuk orang lain. Dan tetap mengacu kepada Al-Quran, As-Sunnah, dengan kalau Muhammadiyah memakai muqarranah madzhab, perbandingan mazhab. Gitu ya, karena masing-masing mazhab punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya kira itu. Jadi Islam, iman, ihsan sudah jelas ya. Tanda akhir zaman sudah jelas ya. Semuanya sudah terjadi. Tinggal yang gede-gede, Dajjal muncul. Oh ya, Dajjal ini singkatnya tidak saya janji. Dajjal ini dari ilmu perbandingan agama. Dan surah Al-Fatihah itu ada ayat perbandingan agama Pak ya. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu mengacu kepada siapa yang dimurkai Allah dan siapa yang tersesat. Yang dimurkai menurut para ulama adalah kaum Yahudi, yang tersesat Nasrani dan lain-lainnya itu Yahudi. Nah, figur Dajjal dari ilmu perbandingan agama itu mungkin kajian lain, tapi kesimpulannya dia serupa insya Allah hadis seperti Imam ke-12 dari apa tadi? Dia serupa dengan Masiah atau Mesias atau Masih yang ditunggu oleh Yahudi. Dia serupa dengan musuh Yesus Kristus, Antikristus. Kesamaannya adalah dia ini akan dibunuh, akan dihadapi oleh Rasulullah Isa Al-Masih alaihi salam, yang mereka panggil sebagai Yesus dan mereka nyatakan sebagai anak Tuhan atau Tuhan, tapi kita tidak. Kita punya kesamaan menunggu kedatangan beliau, tapi kita menunggu sebagai Rasul. Ini semua sedang terjadi, hati-hati. Saya kira itu Bapak Ibu. Ini sudah alhamdulillah syuruk, sudah persis seperti kata hadis. Nah tadi sudah kira-kira 1 tombak. Kalau yang hadis belum keluar dari batal wudu, bisa langsung sholat. Dan saya ucapkan selamat, insya Allah Anda sudah, siapa tahu insya Allah dapat pahala haji. Karena janji Rasulullah dari sahih, dari subuh sampai syuruk Anda zikrullah, mengingat Allah, termasuk mempelajari ilmunya Allah, walaupun ngantuk-ngantuk, walaupun maaf mungkin panas. Siapa bilang haji itu juga nggak capek, ya kan? Insya Allah Anda dapat pahala haji dan nggak usah bayar berapa puluh juta. Tapi bukan berarti Anda ini menggugurkan kewajiban haji ya. Tidak terbanding gitu Pak. Tidak sebanding. Sudahlah, kalau Anda bisa umroh lah. Dan umroh itu sekarang bisa backpacker segala macam ya. Banyak itu. Sudah banyak orang Indonesia di sana bisa jadikan. Saya ucapkan selamat, insya Allah yang, masya Allah, paling depan-depannya sudah tua-tua ini, Allah, masya Allah, saya doakan secara pada haji segala macam. Kita berdoa Pak. Ya. Oh ya, sebelum berdoa, ada pertanyaan enggak? Singkat aja. Tidak ada ya? Sudah jelas ya? Atau sudah lupa semua? Untungnya direkam, jadi nanti insya Allah masih bisa disaksikan di YouTube. Ya. Wes, haji mabrur insya Allah, pahala haji insya Allah ya. Amin. Jannah semuanya, amin. Ayo nyuwun izin saya yang muda memimpin doa nggih. Bismillah. Doa itu syaratnya menyebut nama Allah. Kalau tidak hafal, kalau nanti di rumah pingin doa,
Dah hafal Pak Ustaz Asmaul Husna? Ya bismillah cukup. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 3 nama Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lalu baca sholawat. Ya. Itu. Dan merendahkan diri. Memang kita ini tidak ada apa-apa sama Allah. Ya. Diciptakan Allah umpama tidak menciptakan kita juga bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, ya Rabbal Alamin, pengatur alam semesta, malu kami di hadapan-Mu ya Allah. Tetapi malu kami ini insyaallah lah sebagaimana sabda Rasulullah, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian dari iman ya Allah. Jadikanlah rasa malu kami ini yang kami akui semua dosa kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga menjadi sarana pengampunan bagi kami ya Allah. Aib-aib yang kami sembunyikan ya Allah, yang Engkau ketahui seluruhnya, dan termaktub di zikir Sayyidul Istighfar ya Allah. Allahumma anta ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Di zikir Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya, kami akui semua kenikmatan yang Kau berikan. Wa abu'u bi zambi, kami akui semua dosa-dosa yang kami bahkan ulang-ulangi. La yaghfiru dzunuba illa anta fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah itu semua ya Allah. Dosa tadi malam ya Allah, yang Kau berikan kesempatan pagi ini untuk kami menebus dosa ya Allah. Dan nanti sore ya Allah, nanti asar sampai malam Engkau berikan lagi kesempatan menebus dosa ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akhdini bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah kepada kami yang halal-halal saja ya Allah, jangan yang haram, dan jangan sampai kami meminta kepada selain Engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari dosa-dosa besar dan bangkrutnya diriku ya Allah, dari membayar hutang, dari dosa-dosa, dari pahala yang hilang karena perbuatan dosa ya Allah. Bangkrut ya Allah. Ya Allah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya muqallibul qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin ra'ati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azzi azmatika an ukhtala min tahti. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Permudahlah ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, leluhur kami dan seluruh kaum mukmin. Permudahlah pada saat hari penghitungan pengadilan nanti ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi habli minas solihin, berikanlah kami anak yang soleh ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikanlah kepada kami pasangan dan anak yang baik ya Allah, yang benar, yang menyenangkan hati, yang tidak membuat kami rugi ya Allah. Walaupun kami mungkin tidak pantas memiliki mereka ya Allah, tapi jadikanlah ini kecintaan kami, sarana kami, wasilah untuk mencapai jannah-Mu ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami sarana, sekolah kami, segala kehidupan kami sarana untuk mencapai jannah-Mu ya Allah. La ilaha illa anta ya Allah. Tiada ada Tuhan, bukan Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah qalbi kami, roh kami dalam jalan-Mu yang lurus ya Allah, jalan para nabi dan kaum salafus saleh ya Allah. Ya Rabbal alamin. Rasanya banyak yang ingin kami sampaikan ya Allah, hutang kami, sakit kami, dosa kami, keinginan-keinginan kami, yang kedoliman-kedoliman orang terhadap kami ya Allah, kedoliman kaum-kaum yang durjana yang semakin banyak di akhir zaman ini ya Allah, kaum dajjalun. Lindungilah kami dan seluruh keluarga kami dan teman-teman kami semuanya ya Allah. Kabulkanlah, saksikanlah mereka ya Allah, mereka di masjid-Mu ini ya Allah, dari subuh, sebelum subuh sampai syuruk, sampai duha ya Allah, berharap akan rahmat-Mu. Kabulkanlah keinginan mereka yang ada dan keinginan kami yang ada di kalbi kami. Aku tidak tahu apa saja. Mungkin ada yang ingin sembuh ya Allah, ada yang ingin naik haji, ada yang ingin umrah, ada yang ingin membayar hutangnya, ada yang ingin menagih hutangnya, ada yang ingin sekolah lebih tinggi, ada yang ingin naik pangkat, ada yang ingin lebih berbaik hati, berbaik-baik dengan orang tuanya, dan lain-lainnya. Kabulkanlah semuanya ya Allah. Aku tidak tahu, Engkaulah yang tahu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kabulkanlah, kabul ya Allah semuanya ya Allah. Cintailah kami ya Allah, ampunilah kami. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.